Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Sulistyo, mahasiswa dari program Studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara dengan NIM 411212052. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pekerjaan ujian akhir semester mata kuliah pengenalan Big Data semester genap tahun akademik 2024-2025. Yang pertama, langsung ke soal nomor 1. Perbandingan database dan data warehouse. Pada soal pertama, saya membandingkan database dan data warehouse berdasarkan 4 aspek. Secara umum, database berfungsi untuk menangani data transaksi dan transaksi harian secara langsung dengan performa tinggi dan struktur data yang normal. Sementara itu, data warehouse digunakan untuk menganalisis data history, memiliki skema denormalisasi, serta mendukung query analitik yang kompleks. Database digunakan oleh sistem operasional, sedangkan data warehouse banyak digunakan oleh analisis dan manajemen untuk pengambilan keputusan. Selain itu, data warehouse juga menangani volume data dasar dan memerlukan proses transformasi data menyeluruh, beserta dengan database yang lebih ringan dan langsung. Untuk jawaban nomor 1 saya seperti ini. Langsung ke soal nomor 2. Pada soal kedua, saya menjelaskan bagaimana Apache Kafka bekerja dengan platform streaming data real time. Kafka memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode ETL tradisional. Salah satunya adalah kemampuan dalam memproses data secara langsung, tidak menunggu proses batch. Kafka juga sangat scalable, efisien, serta mendukung sistem modular antara produser dan customer. Namun, dalam penerapan Kafka ini juga terdapat tantangan, yaitu risiko duplikasi data, beban sistem tinggi, ketidakteraturan urutan data, serta manajemen offset yang kompleks. Solusinya adalah dengan memisahkan topik untuk backfill menggunakan logika idempotent pada konsumen, membuat kelompok konsumen khususnya, serta mengatur laju input data secara terkendali. Kafka Connect juga bisa digunakan untuk mempertahankan urutan waktu data. Jawaban nomor 3. Saya mengerjakan sebuah proyek analisis data dengan topik ekspor dan impor teh di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2023 yang dilatar belakangi oleh turunnya ekspor teh Indonesia selama hampir 1 dekade. Di tengah persaingan global, tantangan industri lokal tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren perdagangan, peluang pasar baru, dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Data yang diperoleh itu dari Badan Pusat Statistik dan Outlook yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Yang digunakan terdiri dari data struktur seperti volume dan nilai perdagangan, semi struktur seperti grafik, serta data tidak struktur seperti narasi industri. Teknologi yang digunakan pada proyek ini adalah Microsoft Excel untuk analisis data dan pembuatan grafik. Proses dilakukan secara deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Tantangan utama adalah keterbatasan data real time dan data tahunan yang tidak selalu lengkap, dan juga menentukan data historis yang konsisten untuk kurun waktu panjang. Solusinya yaitu menggabungkan beberapa sumber data terpercaya, melakukan cross verifikasi, menggunakan pendekatan deskriptif untuk menginterpretasi tren dari data yang tersedia. Fokus pada data relevan yang paling menggambarkan perubahan signifikan.
Nilai atau insight yang dihasilkan dalam project Stone ini adalah terjadinya penurunan volume dan ini effort test sebesar 41,9% dan 45,2% dalam periode 2015 hingga 2023. Negara tujuan utama seperti Malaysia, Rusia, dan AS tetap stabil, tetapi ketergantungan terhadap negara tersebut menjadi resiko. Peluang ekspor ke negara baru seperti Tiongkok mulai muncul dan layak dikembangkan. Produk teh Indonesia masih belum memiliki nilai tambah tinggi. Inovasi produk seperti teh organik dan teh kemasan premium sangat dibutuhkan. Meskipun impor menurun, Indonesia masih tergantung pada Vietnam sebagai pemasok utama. Pelajaran yang didapat adalah pentingnya analisis data dalam memahami kondisi ekonomi. Saya belajar untuk lebih teliti dalam mencari sumber data dan menyampaikan informasi secara visual dan naratif yang jelas. Yang terakhir, nomor 4. Latar belakangnya adalah tinggi laju deforestasi akibat urbanisasi dan pembukaan lahan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeteksi perubahan lahan dari 2003 sampai 2018 dan menganalisis kesesuaian wilayah untuk perluasan hutan. Sumbernya berasal dari citra satelit Landsat dan data geospasial lainnya, seperti elevasi sungai dan jalan. Jenis data terdiri dari data terstruktur, semi-struktur, dan data pakar yang tidak terstruktur. Tool yang digunakan antara lain adalah ArcGIS dan metode HHP. Data divisualisasikan dalam bentuk peta tematik yang menunjukkan perubahan tutupan lahan. Insight-nya adalah adanya penurunan signifikan kawasan hutan, namun juga ditemukan area yang sangat cocok untuk perluasan kawasan hutan seperti zona WRF dan NRF. Perkembangan lanjutan bisa dilakukan dengan memperluas wilayah studi, menambahkan data iklim dan sosial ekonomi, serta menerapkan machine learning untuk klasifikasi yang lebih akurat. Demikian pemaparan hasil usaha saya, UAS saya untuk mata kuliah pengembangan Big Data. Terima kasih kepada Ibu Nerti Nurda selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Semoga hasil ini bisa menjadi kontribusi positif dalam pemahaman saya tentang Big Data dan penerapannya dalam dunia nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.